Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul yang insya Allah di dalam majelis ilmu yang meskipun secara online ini mudah-mudahan penuh dalam keberkahan. Kemudian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam hati-hati kita semua, kemudian membolak-balikan keadaan kita, dan yang memberikan kita kekuatan untuk taat kepadanya. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya beliau sampai akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat diakui menjadi umatnya beliau, dan mudah-mudahan kita dapat diakui dan diberikan syafaat oleh beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Baik, Ana ucapkan pertama-tama terima kasih banyak. Ana ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Majelis Ta'lim Sahibul Kahfi, baik kepada founder, co-founder, kemudian moderator, para admin yang telah berjuang, yang telah menyiapkan sedemikian keras, sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dan terlaksana dengan baik pada subuh menjelang pagi hari ini. Dan Ana juga terima kasih banyak juga kepada para anggota, para santri, kemudian juga para member yang hari ini meluangkan waktunya gitu ya. Kebetulan hari ini hari Minggu ya. Oh iya. Nah, barangkali luang gitu ya waktunya ya. Nah, jadi kita sambil sharing-sharing aja gitu ya. Minimal ada satu atau bertambah dua wawasan yang dapat kita ambil hikmahnya pada subuh kita hari ini. Nah, dan Ana memohon maaf ya sebesar-besarnya ya kepada santri, pada anggota, dan kepada para admin dan para jajarannya. Ana nggak bisa on kamera karena posisi Ana lagi di luar ya, setelah sholat subuh gitu ya teman-teman semua ya. Tapi ini tidak mengurangi rasa antusiasme Ana, rasa semangat Ana untuk bisa berbagi kepada kita semua sekalian. Nah, oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu tema yang dapat dibilang itu sangat penting sekali, kemudian juga penting untuk kita pahami, kemudian penting untuk kita ketahui, untuk kita amalkan, dan kita lakukan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bagaimana caranya itu dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin teman-teman semua tadi sudah mendengar ya dari para admin gitu ya, bahwa judul kita ataupun tema kita hari ini gitu ya, ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, pasti ini kita akan sering nanya gitu ya, kemudian sering search atau cari tahu gitu ya, gimana sih caranya istiqomah itu gimana gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita itu supaya konsisten, supaya kita itu enggak semangat di awal gitu ya, kemudian lambat laun menjadi ya tidak seperti yang di awal lagi, artinya melakukan segala sesuatu kebaikan dan semangat itu hanya di awal, tetapi ketika sampai di pertengahan sampai kepada akhir, nah itu mulai turun, itu artinya semangatnya itu mulai redup. Nah, lalu berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni bagaimana sebenarnya kita dapat menjaga istiqomah sehingga kita dapat menjadikan Ramadan sebagai maraton ketaatan. Nah, kenapa jadi disebut sebagai maraton? Nah, ini akan kita bahas nanti, dan ini tentu dapat dilihat nanti menggunakan slide yang akan ditampilkan gitu ya oleh admin. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, yaitu tema kita tadi menjaga istiqomah dengan menjadikan Ramadan sebagai maraton ketaatan.
Nah, jadi memang gitu ya, uh, dari tema ini itu adalah untuk memotivasi kita, untuk mendidik kita, nah supaya bisa menjadi fondasi untuk apa ya, keberlangsungan ibadah-ibadah kemudian amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Nah, karena seringkali kita itu melihat semangat ibadah itu memuncak di awal-awal Ramadan saja, tetapi mulai perlahan menurun, bahkan hilang setelah Ramadan itu berlalu ataupun telah terlewati. Nah, maka yang menjadi pertanyaan itu bagaimana supaya Ramadan itu tidak hanya menjadi sprint sesaat, tetapi benar-benar menjadi maraton ketaatan yang tentunya berkelanjutan dan juga konsisten gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, dari admin apakah ada kendala untuk menampilkan slide-nya? Mungkin ini websitenya lagi jaringannya lagi kendala, jadi mohon sabar ya Ustadz sebentar. oh iya, dalam. Mungkin sambil kita lanjut aja ya. Kalau misalnya apa namanya nggak bisa juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sambil jalan aja ya teman-teman ya. Jadi kita perlu memahami dulu teman-teman semua ya. Apa sih sebenarnya istiqomah itu apa sih gitu ya. Nah, jadi kita itu harus paham dulu sebenarnya apa sih istiqomah itu. Dan untuk apa sih kita beristiqomah? Kenapa harus ditekankan banget istiqomah? Nah, istiqomah ini teman-teman secara bahasa artinya lurus. Kemudian juga teguh di atas daripada satu jalan. Intinya adalah apa namanya itu lurus dan teguh konsisten di atas satu jalan. Nah, aslinya tidak ke jalan yang lain-lain, tetap satu jalan. Kemudian secara istilah syar'i, istiqomah ini adalah konsistensi di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala tanpa menyimpang baik itu ke kanan maupun ke kiri. Nah, yang dimana yang namanya istiqomah ini bukanlah sekedar rajin sesaat atau rajin angin-anginan gitu ya, rajin mut-mutan. Nah, dalam artian di sini istiqomah ini ketika rajin dipertahankan rajinnya itu. Nah, dipertahankan dalam waktu yang lama gitu. Dan juga daripada istiqomah ini merupakan komitmen kita gitu ya. Komitmen yang berkelanjutan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Quran, di dalam surah Al-Quran, surah Fusilat di ayat 30. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, sesungguhnya gitu ya, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, kita lihat di sini di dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 30 bahwa di ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa yang namanya istiqomah itu bukan hanya apa namanya itu ucapan lisan, bukan hanya bicara aja gitu ya, sekedar yeping bicara dari mulut tuh enggak ya teman-teman ya. Dan tentu di sini harus dibuktikan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah, nah bisa digeser lagi di slide berikutnya.
Nah, bisa dilihat tadi di slide awal. Nah, ini. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana fenomena sprint di bulan Ramadan ini. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, di tampilan layar ini seringkali itu kita itu semangat ibadah memuncak di awal Ramadan, namun perlahan menurun dan hilang setelah bulan Ramadan itu berlalu. Nah, di sini dapat kita lihat grafiknya ya teman-teman ya, khususnya semangat ibadah kita. Nah, kita lihat di sini tanggal 1 Ramadan. Nah, ini semangatnya itu besar banget gitu ya, melonjak tinggi gitu ya. Tapi ketika kita lihat gitu ya, mulai dari tanggal 8, 9, 10 sampai tanggal 28, 29, 30 itu semangat ibadah kita menurun teman-teman. Nah, kenapa menjadi seperti ini itu kenapa gitu ya? Apakah Ramadan hanya sekedar sprint sesaat gitu ya? Maksudnya sprint ini melonjak gitu ya, semangat banget gitu ya. Tetapi sesaat aja, karena nggak bisa dipertahankan, nggak bisa diistiqomahkan. Nah, atau sebuah maraton ketaatan yang panjang gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Karena seringkali gitu ya kita melihat di masjid gitu ya, di langgar, di musola, bahwa ketika sholat, apalagi yang biasanya kelihatan itu sholat tarawih teman-teman. Nah, ketika di awal itu penuh gitu ya, membanjir sampai ke keluar masjid gitu ya. Nah, ketika mulai pertengahan, mulai akhir itu mulai sedikit-sedikit maju sapnya gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang hadir pun, orang-orang yang ibadah pun ya dapat dikatakan tetua-tetuanya lah gitu ya, atau orang-orang tuanya aja lah gitu ya. Kemana nih? Nah, gitu, para anak-anak muda gitu ya, kemudian para anak-anak yang lain gitu ya. Nah, kemana nih gitu kan ya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu istiqomah. Secara bahasa, ya ini artinya lurus dan teguh di atas di satu jalan. Kemudian secara syar'i, konsistensi dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala tanpa menyimpang baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi istiqomah itu bukan daripada sekedar rajin sesaat, tetapi komitmen kita untuk bisa melanjutkan, untuk bisa berkelanjutan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Bisa lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, di Al-Quran surah Fussilat di ayat 30 gitu ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, bahwa sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Ta'ala, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah dengan surga. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini beliau menjelaskan di surah Fussilat ayat 30 tadi, bahwa yang namanya istiqomah itu adalah tetap teguh di atas tauhidnya Allah Ta'ala dan ketaatan kepada Allah sampai kepada akhir hayat, sampai kepada lubang kubur kita. Jadi memang istiqomah ini adalah suatu amalan yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah utamakan gitu. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, orang-orang yang sering berbuat yaitu besar gitu ya, besar banget, contohlah nyumbang gitu ya 100 juta sehari gitu ya, tapi
nggak pernah lagi tuh nyumbang tuh gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi di sini adalah keistiqomahan, kekonsistensiannya. Nah, kalau kalian misalnya nyumbang dengan hati yang ikhlas, itu 1.000 gitu ya, atau 2.000, tapi konsisten gitu ya, konsisten dengan amalan itu, maka dapat dikatakan di sini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Meskipun amalan itu sepele ataupun sedikit, ketika dilakukan dengan istiqomah, maka akan bernilai pahala utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ini artinya lurus walau keadaan berubah, bukan hanya semangat di awal dan bukan hanya rajin ketika suasana mendukung. Nah, jadi ini perlu ditanamkan di dalam diri kita, bahkan bisa diajarkan kepada anak-anak kita dalam usia dini. Nah, gimana sih sebenarnya istiqomah itu? Ajarkan kepada mereka yang wajib-wajib dulu gitu ya. Apa namanya, baik itu sholat 5 waktu gitu ya. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua, ajarkan kebaikan di dalam. Ajarkan apa namanya itu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan bacaan-bacaan ataupun hafalan-hafalan Al-Quran. Jadi ketika diharapkan dia itu apa namanya menginjak gitu ya usia akhir balik, maka diharapkan menjadi orang yang yang bisa dilanjutkan slide berikutnya. Nah, baik di sini Ramadan, teman-teman. Ramadan ini adalah madrasah besar. Nah, madrasah ataupun pendidikan buat kita semua yang Allah siapkan setiap tahun, teman-teman. Nah, yang dimana di sini dapat kalian lihat poin-poin pentingnya, teman-teman. Nah, di dalamnya itu ada puasa, gitu ya. Apa sih puasa itu, buat apa gitu ya? Puasa itu adalah bagaimana kita dapat melatih gitu ya pengendalian diri kita. Nah, kita dapat melatih tuh bagaimana cara menahan hawa nafsu kita, bagaimana cara menahan keinginan kita yang itu berdampak buruk kepada kita. Akan tetapi ketika itu kesibukan itu gitu ya atau perilaku itu berdampak positif, maka lakukanlah gitu ya, bahkan bisa dinilai sebagai ibadah. Nah, kemudian yang kedua adalah qiyamul lail. Nah, sholat malam, hidupkan malam. Nah, buat waktu gitu ya, sisihkan waktu buat kalian dan berdua hanya kepada Allah Ta'ala. Karena di waktu malam ini adalah waktu yang mujarrab, waktu yang makbul, waktu yang digunakan oleh para wali Allah Ta'ala untuk bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berdoa pada malam salat qiyamul lail, maka tidak ada hijab di antara keduanya, dan insya Allah akan dikabarkan oleh Allah Ta'ala, bahkan disaksikan oleh seluruh malaikat sampai kepada subuh hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah tilawatil Quran. Nah, melatih interaksi dengan wahyu Allah, dengan kalamnya Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, kita memahami apa sih konteksnya gitu ya. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, usahakan ketika kalian sudah selesai sadaqallahul azim, itu kalian membaca tafsirnya, teman-teman. Baca tafsirnya. Nah, jadi kalian untuk paham ayat yang kita baca itu sebenarnya itu tuh dalam konteks apa, dalam kejadian apa,
apa, kemudian hikmahnya apa, pelajarannya apa. Nah, di situ kalian dapat ilmu dari Al-Quran, banyak sekali ilmu yang bahkan di dalam dunia sains itu tidak berlawan dan saling keduanya itu saling menguatkan. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Nah, ini ada ya salah satu menarik gitu ya, hasil penelitian dari profesor di luar negeri gitu ya, bahwa ketika orang sedekah ini kan artinya menyisihkan sebagian daripada pendapat kita untuk menyumbang kepada orang yang membutuhkan. Ada penelitian teman-teman, nah ini menarik, salah satu profesor gitu ya di luar negeri itu, beliau menganalisa bagi orang yang menyumbang gitu ya, dengan orang yang sedekah, dengan orang yang nggak sedekah. Dan hasilnya apa teman-teman? Di luar nalar teman-teman, di luar prediksi profesor tersebut, bahwa ketika seseorang semakin banyak sedekah, maka dilipat gandakan, bahkan dapat dilihat daripada pendapatan, kemudian juga gajinya itu lebih besar daripada sebelumnya, karena dia mendapatkan uang dari banyak faktor dan besar gitu ya. Dalam hal ini semua klien gitu ya, dalam semua orang yang dia teliti, ketika orang tersebut melakukan sedekah, maka di dalam dalam 2 tahun, 3 tahun, bahkan periode 5 tahun itu terjadi lonjakan rezeki, terjadi lonjakan pendapatan, lonjakan uang yang lebih banyak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya? Nah, ini ada penjelasannya gitu ya di dalam ilmu ekonomi, dan ini tidak berlawanan di dalam Al-Quran, bahwa barang siapa yang sedekah, maka Allah Ta'ala tambahkan nikmatnya kepadanya. Nah, tetapi di sini kalian harus masuk akal juga. Kalian ini harus logis juga teman-teman. Ketika kalian nyumbang ya, kalian pikirin dulu lah gitu ya. Kalian punya uang 1 juta, terus kalian sumbangin 1 juta. Ya, kalian mikir aja gitu ya, gimana buat makan gitu ya, gimana kalian buat menuhin diri kalian sendiri gitu ya. Nah, artinya dibarengi dengan akal logika juga. Nah, oke, Ustadz nggak apa-apa, 1 juta ini saya serahkan kepada Allah Ta'ala, mungkin nanti akan saya dapat rezeki lah dari mana lah gitu ya. Sebenarnya husnuzon itu boleh, tapi di sini disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Nah, di sini penting untuk mengalokasikan dana, mana yang untuk sedekah, mana yang untuk kehidupan pribadi, mana yang untuk nafkah, mana yang untuk anak, mana yang untuk pribadi dan sebagainya. Nah, di sini adalah keridhaan hati, di sini adalah kerelaan hati. Nah, jadi hati kita itu harus ikhlas ketika kita nyumbang. Tidak peduli mau banyak, mau sedikit, mau setengah, mau seberapa, intinya kita ikhlas. Bisa kita ada duit 50, tapi kita ikhlas hanya menyumbang 10, ya 10, silahkan, nggak masalah, nggak dibebankan gitu ya, nggak diberatkan. Tetapi istiqomah, misal 2 kali seminggu gitu ya nyumbang, 2 kali seminggu nyumbang, 2 kali seminggu nyumbang, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, sama juga seperti membaca Al-Quran. Jangan sampai kalian memaksakan diri kalian teman-teman, yang itu di luar daripada kemampuan kalian. Kalian boleh membaca Al-Quran 1 lembar aja dulu, nggak perlulah mengejar seperti orang lain. Oh Ustadz, fastabiqul khairat Ustadz. Lah, tidak bisa dipersamakan teman-teman. Manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ada yang kelebihannya dia bisa khatam 1 hari, ada yang kelebihannya dia bisa 15 juz sehari, ada yang kelebihannya dia hanya bisa 2 lembar sehari. Di sini manusia letaknya adalah kekurangan dan kelebihan. Kalian itu tidak bisa dipersamakan dengan orang lain.
Kalian harus memahami, harus mengerti dengan keadaan diri kalian sendiri. Tetapi jangan juga terlalu malas. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Intinya konsisten. Oke, nggak apa-apa. Ada Ustadz paling mampu ya 5 lembar, Ustadz. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalian lakukan 5 lembar itu, tetapi konsisten dengan niat memperbaiki makharijul huruf, kemudian tajwid Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Nah, ini perlu dilatih, teman-teman. Nggak apa-apa lah kalian mengulang 1 lembar, mengulang lagi 1 lembar, mengulang lagi 3 lembar, sampai betul-betul bacaan kalian itu fafih, gitu ya. Jangan kalian cepat membaca Al-Quran tapi ketinggalan. Mana mat tabi'i, mana ijhar, gitu ya, mana idgham, gitu ya. Kemudian mana qalqalah. Nah, kalian tabrak semuanya. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Membaca Al-Quran juga ada adab-adabnya, ada tanda bacanya, tanda bacanya juga. Nah, itu mengenai sedekah. Kemudian yang terakhir adalah menahan amarah. Nah, jadi bukan hanya kita ini menahan haus, gitu ya, menahan makan, tetapi amarahnya juga direndam, amarahnya juga ditahan, gitu ya. Kalau kalian tipe-tipe orang yang nggak bisa menahan amarah, kalian kalian lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Misal kalian amarah, biasanya menggebu-gebu tuh semangatnya, emosinya nggak stabil tuh. Bisa tuh kalau kalian para ikhwan kalau lagi marah gitu ya, langsung push up kah misalnya gitu ya, atau pull up kah biasanya gitu ya, atau kalian jogging, lari gitu ya. Nah, kalian lampiaskan amarahnya dalam hal-hal positif gitu ya. Lalu perempuan gimana? Biasanya kalau perempuan amarah ini kan ngata-ngatain gitu ya, ini itu. Nah, kata-katanya itu kalau bisa dirubah dengan doa. Nah, karena doa ini ketika kita mendoakan ke orang lain maka akan kembali kepada kita. Nah, biasanya para akhwat tuh di sini ya, kata-katanya itu ya, kalau kalian marah itu usahakan adalah doa yang baik. Semoga kamu dapat hidayah deh, semoga kamu mengerti gitu ya, semoga Allah Ta'ala ini ya menyadarkan kamu deh gitu ya, atau nggak mengulangi lagi deh kesalahanmu gitu ya. Nah, sebenarnya kita lebih berpahala kita mendoakan yang baik-baik untuk orang yang kita sesali tersebut. Nah, daripada semua amalan ini merupakan latihan untuk melatih jiwa kita supaya terbiasa taat. Nah, bisa lanjutkan di slide berikutnya. Nah, tujuan daripada akhir adalah takwa. Nah, sebenarnya kita ini hidup ini untuk apa sih, teman-teman? Kita ini di dunia ini apa sih yang kita kejar gitu ya? Apa sih sebenarnya kita kejar gitu ya? Apakah kita mengejar untuk duniawi gitu ya? Apakah kita mengejar untuk jabatan, untuk harta? Nah, apakah kita ini mengejar untuk apa sih sebenarnya, kita mengejar itu untuk apa? Nah, yaitu tujuan akhirnya adalah takwa, teman-teman, untuk kita bertakwa. Nah, biasanya kita sering membaca tuh di sholat, kita membaca doa iftitah gitu ya. Setelah takbiratul ihram, sebelum al-fatihah, kita sering membaca doa iftitah. Apa bacaannya gitu ya? Nah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawakila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, ya, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian
aku berserah diri dan aku bukan daripada golongan musyrikin, gitu ya, bukan daripada golongan musyrikin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Nah, ini tujuan akhir kita. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tujuan kita ya teman-teman ya. Tujuan kita di dalam hidup ini adalah itu teman-teman. Bahkan dikuatkan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang gitu ya, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, teman-teman. Nah, jadi tujuan kita, akhir kita adalah takwa. Nah, takwa ini bukan target atau bulan, tetapi bekal kita untuk seumur hidup. Bukan takwa yang mut-mutan. Hari ini takwa sholat banget gitu ya, menjaga banget kata-kata gitu ya, anti gibah gitu ya, anti bid'ah, kemudian anti apa namanya itu, anti mengata-ngatain orang lain lah, anti apa namanya, menyenggol gitu ya, atau memarahi atau dan sebagainya. Oke, hari ini takwa, tapi besok kembali lagi dengan perilaku sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita latih, teman-teman. Kita perlu latihan gitu ya, untuk bisa mengamalkan apa namanya, amal kebaikan dalam kita mencari hari. Dijelaskan di sini di dalam tafsirnya Al-Qurtubi bahwa menjaga diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah Ta'ala. Ini bisa lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqomahlah. Nah, tugas utama kita setelah beriman adalah menjaga konsistensi melawan hawa nafsu kita, rasa malas, dan dari godaan dunia. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Saya percepat saja ya teman-teman ya. Nah, mengubah mindset dari sprint ke maraton. Nah, kita lihat di sini teman-teman grafiknya. Nah, line A, sprint tidak stabil. Nah, sprint gitu ya, ketika kalian pernah mendengar kata sprint, kita mungkin diajarkan di SD, SMP, SMA gitu ya, penjok gitu ya. Nah, pelajaran olahraga gitu ya. Sprint itu apa sih teman-teman? Sprint itu artinya kalian itu ketika start gitu ya, garis start, kalian itu mengumpulkan tenaga sekuat-kuatnya gitu ya, sampai ketika kalian lari gitu ya, kalian itu jor-joran di awal sampai menghabiskan tenaga kalian di akhir. Jadi ketika di akhir, ketika finish itu apa namanya itu, tenaga kita itu hilang, tenaga kita itu udah habis ketika kita sudah jor-joran di awal. Nah, ini yang dinamakan sebagai sprint. Artinya di sini iman kita tidak konsisten, turun naik gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perlu kita latih. Nah, usahakan dapat menjadi maraton. Nah, di sini kita lihat nih, stabil gitu ya, meningkat, imannya itu meningkat, takwanya itu meningkat, amal positifnya itu meningkat teman-teman. Yang awalnya segini aja gitu rendah, nah itu naik itu grafiknya itu naik ke atas, dalam artian di sini semakin semangat. Nah, jadi kalian itu pada intinya konsisten dengan amal-amalan yang kecil, dengan amal-amalan yang kalian ikhlas, yang kalian pendem banget tuh, yang kalian pede banget,
yang kalian setujuin banget, misal sholat duha. Nah sholat duha aja tuh kalian apa namanya sunnahnya gitu ya yang kalian lakuin, tapi kalian istiqomah. Nah maka ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maraton bukan lari cepat jarak pendek yang membutuhkan strategi kesabaran dan ritme yang stabil. Nah di sini pentingnya stabil dulu teman-teman ya, supaya apa, supaya yang amal kita lakukan bernilai apa namanya kebaikan berlipat ganda. Nah pahalanya terus menerus bertambah. Masya Allah. Nah mungkin bisa lanjutkan di slide berikutnya, kita percepat aja ya teman-teman ya. Apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Nah habbul a'mali ila adwamuha wa inqul, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling terus menerus walaupun sedikit. Nah dijelaskan udah di dalam hadis teman-teman, karena memang sejatinya manusia itu adalah imannya itu naik turun dan itu wajar. Nah jadi kata Allah apa, ketika iman manusianya naik turun maka amalan itu sedikit dulu teman-teman, jangan langsung banyak, jangan, sedikit dulu. Contoh kalian sudah nih sholat 5 waktu, sholat sunnah nih, sholat rawatib Ustaz, oke boleh sholat rawatib, sholat ba'diyah, nah gitu ya, ba'diyah zuhur, kalian sholat ba'diyah, oke sholat ba'diyah, tapi nggak sholat yang lain Ustaznya, nggak apa-apa karena sunnah, tapi kalian konsisten di sini gitu ya, bareng siapa gitu ya teman-teman ya, yang sholat apa rawatib, baik itu ba'diyah, baik itu apa namanya qobliyah, maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Nah, di sini kalian lihat teman-teman betapa amalan tersebut sangat Allah Ta'ala cintai. Nah, jadi jangan kalian amalan besar tapi besoknya kembali ke dalam apa namanya keadaan semula. Bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, penjelasan Al-Imam An-Nawawi, kontinuitas dalam amal menunjukkan keikhlasan dan keteguhan hati. Amal yang sedikit namun konsisten lebih baik daripada banyak tetapi tak putus-putus. Nah, di sini paling ditekankan banget nih, yang paling dianjurkan banget, amalan yang sedikit teman-teman. Kenapa sih yang sedikit? Biasanya dalam paribahasa itu gini ya, sedikit demi sedikit jadi bukit. Nah gitu ya. Nah ini teman-teman amalan apa namanya yang sangat diutamakan, dianjurkan. Tetapi gimana sih Ustadz kalau amalan Anda banyak tapi Anda konsisten sampai sekarang? Bagus banget gitu ya, bagus banget kalian pertahanin itu. Nah, karena itu yang akan menjadi bekal kalian ketika nanti kalian pertahanin. Kalau misalnya ada amalan-amalan besar gitu ya yang kalian amalkan, contoh anak Ustadz gitu ya, bangun qiyamul lail anak 1000 rakaat Ustadz, apa pahalanya ada hadiahin ke orang tua anak Ustadz, boleh, bagus banget teman-teman. Sebenarnya ketika kalian sholat, pahalanya kalian hadiah kepada orang tua, sebenarnya kalian itu dapat pahala juga dengan kalian mendoakan orang tua, dengan kalian mengirimkan kepada orang tua, kalian mendapatkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Ketika kalian mendoakan orang lain, maka doa itu berbalik kepada kalian, termasuk doa yang buruk. Nah ini penting untuk kita ketahui bersama. Dilanjutkan lagi step berikutnya, jangan berhenti sama sekali. Nah amalan-amalan yang kalian lakukan jangan sampai berhenti, usahakan lakukan terus menerus. Nah saat Ramadan 7 sehari
Tetapi pasca Ramadan, satu lembar atau satu halaman sehari. Mungkin kapasitas kita berkurang, tetapi kereta tidak boleh berhenti. Teruslah kita berjalan. Nah, jangan kita berhenti teman-teman. Harus tetap berjalan. Yang bisa dilanjutkan di saat berikutnya. Pentingnya lingkungan ataupun biaya. Hati itu seperti bulu yang terombang-ambing di padang pasir. Nah, dia kata Imam Ibnu Qayyim bahwa hati itu seperti bulu yang terombang-ambing di padang pasir. Artinya apa? Hati itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Hari ini kita semangat, besok enggak. Dan memang keadaan hati kita itu seperti itu, didesain seperti itu. Maka bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Bagaimana sebenarnya? Gitu ya. Nah, yaitu pagar istiqomah yang membentengi hati kita. Pertama, mendengarkan majelis ilmu. Nah, kalian dengerin tuh majelis ilmu di masjid, di langgar. Nah, kalian dengerin tuh. Itu merupakan benteng daripada istiqomah. Kemudian kedua, pergaulan yang soleh. Nah, ini nih yang sering terjadi. Ada anak kiai gitu ya, anak ustaz, kemudian anak habib. Dia dari keturunan yang mulia, dia dari keturunan yang dicucikan gitu ya, dihormati. Tapi apa ketika bergaul dengan orang yang salah, bergaul dengan orang yang terlalu bebas, akhirnya apa? Akhirnya dia murtad, akhirnya dia mendurhakai orang tua. Nah, ini yang perlu kita didik betul-betul anak itu. Meskipun mau jabatannya jenderal mau jabatannya presiden sekalipun, ya jelas untuk mendidik anak ya teman-teman gitu ya. Dan jangan juga kalian ketika menjadi orang tua jangan memaksakan kehendak. Ya, usahakan bakatnya itu lahir dari dirinya sendiri. Nah, jadi pergaulan yang soleh itu tentu sangat mempengaruhi. Nah, banyak gitu ya anak-anak kiai gitu ya, terus bergaul tuh terlalu bebas dengan preman, dengan geng motoran, dengan orang yang nongkrong. Hasilnya apa? Ya jelas akan belok gitu ya. Dalam arti di sini bukan belok LGBT ya teman-teman ya. Belok di sini ya dia itu dari orang yang dihormati menjadi orang yang bermasalah. Kemudian terakhir adalah sholat berjamaah. Nah, wabil khusus ikhwan wajib sholatnya berjamaah. Karena kalau misalnya sholat sendiri nggak mungkin dong gitu ya, solehah gitu ya. Nah, jangan kalian dianjurkan ke masjid, ke langgar kalau salah. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Kekuatan doa. Bahkan Rasulullah sering berdoa memohon keteguhan, ya muqallibal qulub, tsabbit ala qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Nah, ini penting untuk kita doa. Sudah sebelum melakukan amalan-amalan kita baca ini ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, baca apalagi setelah sholat tuh. Nah, ini sering juga dibaca. Jadi lanjutkan slide berikutnya. Nilai Ramadan sepanjang tahun lisan. Jika di Ramadan menjaga lisan dari ghibah, maka harus dijaga terus-menerus. Kemudian sedekah. Jika di Ramadan dengan bersedekah, tetap berbagi setelah. Kemudian setelah
Oke ya teman-teman ya, tadi ada kendala sedikit ya. Nah, di sini lisan teman-teman. Jika di Ramadan menjaga lisan dari gibah, maka harus dijaga terus setelahnya. Nah, jadi harus dijaga lisan kita. Ini ya sering banget tuh, kita tuh berkata, tapi entah kenapa ada orang tersinggung. Padahal kita yakin kita enggak kasar. Nah, tapi disitulah letak letak lisan gitu ya, letak mulut kita. Kadang kita itu nggak sadar ngomong apa, tapi orang tersinggung, tapi orang sakit hati. Nah, ini perlu kita jaga lisan itu dari yang namanya ghibah atau perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, sedekah. Jika di Ramadan dengan bersedekah, maka tetap berbagi setelahnya. Kemudian tahajud. Jika di Ramadan bangun malam, jangan tinggalkan sepenuhnya. Kalian bangun malam, kalian sholat 2 rakaat, jangan kalian tinggalkan. Jangan hanya di Ramadan aja, gitu ya. Tetap kalian pertahankan. Dan Indonesia berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita evaluasi diri, marilah kita introspeksi diri kita. Marilah kita merenungkan dulu, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya. Sudahkah daripada Ramadan ini benar-benar mengubah kita? Apakah kita khusyuk? Apakah hati kita lembut? Atau kita hanya rajin karena suasana Ramadan aja? Nah, ini perlu menjadi pertimbangan buat kita semua. Jadi kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, jika ini Ramadan terakhir kita, bayangkan teman-teman, jika hari ini adalah Ramadan terakhir kita, sudahkah kita memanfaatkan sebagai bekal akhirat? Gitu ya. Istiqomah bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tidak menyerah. Jika jatuh, maka bangkit lagi. Jika lalai, maka kembali lagi. Kita harus tetap move on, bangkit gitu ya, supaya betul-betul kita itu menjadi Ramadannya itu yang bermanfaat, yang amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara dengan berikutnya. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, istiqomah adalah bulannya kita. Istiqomahnya ini adalah buahnya daripada iman dan latihan untuk berulang-ulang di dalam kegiatan positif. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah titik tolak perubahan, bukan sekadar musim ibadah. Kemudian yang ketiga, maraton ketaatan membutuhkan ilmu, kesabaran, dan doa. Jadikan Ramadan ini titik perubahan nyata. Jangan sampai menjadi angan-angan yang sama daripada sebelumnya. Mungkin bisa lanjutkan slide berikutnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang kuat hingga akhir, mengantarkan kita pada derajat takwa dan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam bisyawab, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, diamalkan, dan diambil hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda kembalikan kepada moderator.